baru saja telah membaca satu bagian firman Tuhan sebagaimana yang terambil di dalam Hosea pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan kesempatan di pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, hukuman bagi pengkhianat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Hosea adalah sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak lazim terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel. Secara khusus, Hosea sebagai seorang nabi itu disebut sebagai penyambung lidah Allah, karena dia yang harus menyampaikan berita atau kehendak Tuhan kepada orang-orang Israel atau kepada umat Tuhan. Nah, di dalam pembacaan tadi kita melihat bahwa Allah menyuruh Hosea untuk menikah dengan seorang perempuan sundal. Perempuan sundal itu artinya kalau zaman kita sekarang itu boleh dikatakan sebagai perempuan yang tidak baik atau perempuan bayaran, atau dengan bahasa yang lebih umum itu adalah PSK ya. Jadi dia itu boleh dibilang sebagai wanita bayaran, dan Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikah dengan perempuan sundal. Nah, pernikahan ini adik-adik yang kekasih untuk menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya, yaitu Israel. Israel ini kan sebagai umat milik Allah. Israel ini sebagai umat kesayangan Allah. Dia dipilih di antara sekian banyak bangsa menjadi umat pilihan Tuhan. Kemudian Allah membebaskan mereka secara ajaib dari tanah Mesir. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran tentang bagaimana Allah membebaskan orang-orang Israel secara ajaib, baik dari tulah yang pertama sampai dengan tulah yang ke-10 ya. Kemudian setelah itu Allah menuntun mereka melewati padang gurun yang tandus. Allah mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib ketika mereka minta makan, ya Allah memberikan kepada mereka makanan. Ketika mereka minta minum, Allah memberikan kepada mereka minum. Dan kemudian kemurahan kasih setia Tuhan itu ditunjukkan dengan menibakan mereka atau membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, sebagaimana yang sudah dia ucapkan kepada nenek moyangnya orang-orang Israel, baik Abraham, Ishak, dan Yakub. Tujuannya Allah membawa Israel keluar dari Mesir adalah supaya mereka dapat menyembah Allah yang benar. Mereka dapat menyembah Allah yang hidup, kemudian memuji, memuliakan Tuhan. Akan tetapi adik-adik yang kekasih, ya, pada kenyataannya orang-orang Israel atau umat Allah ini lupa kepada kasih setia Allah. Mereka berbalik dari Allah yang hidup. Mereka berbalik dari Allah yang sudah menyelamatkan mereka, kemudian masuk dalam satu kehidupan yang disebut tanda petik mereka berzina secara rohani. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Mereka menyembah dewa-dewi orang-orang Kanaan. Kesetiaan Allah yang besar, kasih Allah yang besar digantikan dengan sikap hidup yang tidak benar, atau satu sikap hidup yang tidak setia dalam penyembahan kepada Allah. Oleh sebab itu adik-adik yang kekasih, ya, bacaan di dalam firman Tuhan di pagi hari ini, ya, di dalam Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, Allah memakai Hosea dan keluarganya sebagai gambaran atau sebagai contoh
bagi orang-orang Israel. Apa saja contoh yang dapat kita pelajari? Yang pertama, adik-adik yang kekasih, bahwa Israel yang hina, Israel yang rusak, Israel yang sesungguhnya tidak layak, itu dilayakkan oleh Allah. Israel yang sesungguhnya dahulu tidak diperhitungkan, kemudian dipilih oleh Allah menjadi umat Allah yang kekasih. Dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk dijadikan sebagai umat kesayangan Allah. Ini di dalam bagian yang pertama, ya. Kemudian pada bagian yang kedua kita belajar bahwa dalam ketidaksetiaan orang-orang Israel, dalam ketidaksetiaan umat Tuhan, maka ya, Allah akan menyatakan keadilannya dengan memberikan hukuman kepada orang-orang Israel, sebagaimana yang tercatat di dalam bagian firman Tuhan pasal 1 ayatnya yang keempat, ayatnya yang keenam, dan ayatnya yang ke-9. Dari anak-anak yang lahir dari Hosea, 3 anak tersebut kemudian diberi nama dengan arti masing-masing, bahwa Allah ingin menegaskan bahwa Allah tidak lagi menyayangi orang-orang Israel. Allah tidak lagi dianggap sebagai Allahnya orang Israel. Allah tidak lagi menganggap Israel sebagai umat kesayangannya. Dan hukuman ini adik-adik diberikan sebagai konsekuensi atas ketidaksetiaan mereka kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hosea ini adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi dia diberikan tanggung jawab, dia diberikan tugas yang sebenarnya sungguh berat. Di dalam pembacaan tadi, adik-adik, kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, kita tidak mendapati bahwa kemudian Hosea membantah kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau, karena perempuan itu perempuan tidak baik. Tidak demikian. Kita tidak dapati bahwa kemudian Hosea berdebat dengan Tuhan. Kita tidak dapati bahwa kemudian Hosea menolak. Kita tidak dapati bahwa kemudian Hosea lari dari panggilan Allah. Tetapi adik-adik yang kekasih, sekalipun perintah itu susah, perintahnya itu sulit, tetapi ia tetap melakukannya dengan setia, taat, tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Hosea menyadari bahwa dia adalah alat yang ditugaskan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga kebaikan bagi orang-orang Israel sebagai umat Allah. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, apa yang Allah ajarkan kepada kita lewat kesempatan di pagi hari ini? Kita belajar, ya. Poin yang pertama, kita belajar bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar atas kehidupan kita. Kasih Tuhan kepada kita tuh sifatnya abadi, sifatnya kekal. Dia mengasihi kita dengan memberikan segala yang Dia punya. Segala yang terbaik yang Dia miliki, Dia berikan untuk kita. Terlebih tak kala Dia memberikan Kristus, putra tunggalnya, untuk mati bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus, adik-adik yang kekasih, Allah kemudian menerima kita. Kita yang dahulunya berdosa. Di dalam Kristus kemudian Allah menerima kita. Allah menguduskan kita. Allah menyucikan kita. Allah, ya, memberikan kepada kita kelayakan. Di dalam Kristus, ya, Dia mati untuk menggantikan hukuman yang sebenarnya layak kita terima, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan inilah anugerah Allah yang terbesar. Adik-adik yang kekasih,
Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita menghargai karunia Allah yang besar itu. Ini akan kita renungkan di dalam poin yang kedua, yaitu siap sedia untuk menjadi alat Tuhan. Catat baik-baik, siap sedia untuk menjadi alat Tuhan. Menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi atau sudahkah kita siap menjadi alat Tuhan? Menjadi alat Tuhan itu tidak semudah yang kita ucapkan. Saya mau menjadi alat Tuhan, tidak demikian. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Menjadi alat atau hamba Tuhan itu tidak semudah yang kita ucapkan. Diperlukan kesungguhan, diperlukan totalitas, diperlukan kesungguhan hidup yang harus kita berikan kepada Tuhan. Totalitas hidup sepanjang waktu. Tidak hanya jam 8 sampai jam 9 pagi di hari Minggu, tidak hanya hari Rabu dalam ibadah keluarga, tidak hanya hari Jumat di dalam ibadah pemuda, tidak hanya di hari Minggu seperti kesempatan pagi hari ini jam 7 sampai jam 8 atau dalam ibadah raya yang kita lakukan. Tidak hanya demikian, tetapi totalitas yang diminta oleh Tuhan kepada kita adalah totalitas sepanjang waktu. Jika dalam satu hari Allah memberikan kepada kita 24 jam, maka 24 jam itu seluruh kehidupan kita harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai alat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan, adik-adik yang kekasih, kadang-kadang ada yang harus kita korbankan. Bisa saja waktu, bisa saja tenaga, dan lain sebagainya. Bisa saja dalam bentuk penderitaan, malu, dianggap sebagai sampah. Sebagaimana apa yang dialami oleh Hosea, walaupun sebagai seorang nabi, tetapi kemudian setidak-tidaknya derajatnya diturunkan. Dia harus menikah dengan seorang perempuan sundal dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bertentangan dengan aturan yang sudah Tuhan buat, bahwa seorang nabi, seorang yang menjadi hamba Tuhan, tidak boleh menyentuh perempuan sundal dan lain sebagainya. Tetapi dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Allah memberikan keluarga Hosea sebagai gambarannya untuk kita sekalian. Nah, adik-adik yang kekasih, terkadang mungkin kita mengalami penderitaan, malu, dianggap sampah, dan lain sebagainya. Tetapi adik-adik, kita diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, inilah aku, utuslah aku." Menjadilah Tuhan, kita bisa juga menyebarkan kebaikan di sekeliling kehidupan kita, dalam konteks hidup kita bersama dengan orang tua, dalam konteks hidup kita bersama dengan atau dalam sosial kemasyarakatan kita, di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus dalam kondisi situasi yang sulit seperti ini, mungkin beberapa minggu yang lalu misalkan saudara-saudara kita yang ada di Kupang yang mengalami, atau di NTT secara umum mengalami bencana, mungkin kita juga bisa menyebarkan kebaikan dengan memberikan sesuatu bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Mungkin juga saudara-saudara kita yang ada di Malang, atau kita bisa menyebarkan kebaikan dengan hal-hal yang bisa kita perbuat dari dalam kehidupan kita. Marilah adik-adik yang kekasih, kita terus menyebarkan kebaikan di tengah-tengah dunia ini dengan setia, supaya dengan demikian nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kristus, sumber segala damai sejahtera, kiranya memberkati adik-adik layan sekalian. Tuhan Yesus memberkati.